Tahu gak sih, ada akun yang menjadi dasar dari akuntansi. Ini dia, utang dan piutang. Hai, di sini aku Andi Fitria ditemenin Alfiansyah Halo semua. dan juga animator kita Fitri Handayani. Hai. Dari kelas A Akuntansi 2021. Kami mau ngejelasin ke kalian semua tentang utang dan piutang. Utang dan piutang, dua sejoli yang bisa kita asumsikan sebagai saudara kembar yang selalu terpisah. Ada nggak sih temen yang suka pinjam uang ke kita? Atau kita yang suka pinjam uang ke mereka? Komen di bawah. Simpelnya, kegiatan itu bisa kita masukkan ke dalam akun utang dan piutang, di mana piutang sendiri adalah hak kita yang ada pada orang lain, sedangkan utang adalah hak orang lain yang ada pada kita. Dari sudut pandang akuntansi, piutang adalah sebuah transaksi akuntansi berupa penagihan kepada customer yang berhutang. Sebaliknya, utang dalam sudut pandang akuntansi adalah nilai ekonomis yang dikorbankan untuk masa depan, berupa penyerahan jasa dan aktiva sebagai bagian dari transaksi atau kesepakatan di masa lalu oleh pihak-pihak yang saling terlibat. Gimana? Udah paham bedanya? Kalau udah, kita lanjut ke jenis-jenis utang dan piutang. Utang dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Utang jangka panjang sendiri adalah utang yang harus dipenuhi dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka pendek adalah utang yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun. Kita lanjut ke jenis-jenis piutang. Piutang sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah piutang usaha. Piutang usaha adalah sejumlah transaksi kredit atau terutang yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Yang kedua adalah wesel tagih. Wesel tagih adalah dokumen berupa surat yang berisi penagihan hutang tertentu. Kemudian yang terakhir adalah piutang lain-lain, di mana piutang ini adalah piutang yang mencakup segala bentuk piutang selain dari piutang dagang dan wesel tagih tadi. Semoga teman-teman paham ya jenis-jenis utang dan piutang. Karena selanjutnya kita akan masuk ke proses pencatatan. Oke, kita misalkan PT Handayani membeli kursi kepada PT Fitri untuk peralatan kantornya secara kredit sebesar 1 juta rupiah. Di sini, kita akan catat menurut sudut pandang PT Handayani sebagai pembeli yang berhutang, di mana PT Handayani akan mencatatnya sebagai peralatan sebesar 1 juta rupiah pada utang sebesar 1 juta rupiah. Kita lanjut ke PT Fitri sebagai pihak yang memberikan utang. PT Fitri di sini akan mencatatnya sebagai piutang sebesar 1 juta rupiah pada penjualan sebesar 1 juta rupiah. Lalu, bagaimana pencatatannya ketika dilunasi? Kita mulai dulu dari sudut pandang PT Handayani sebagai pihak yang berhutang dan ingin melunasi hutangnya. PT Handayani mencatatnya sebagai hutang pada kas sebesar 1 juta rupiah. Kemudian dari PT Fitri yang menerima pelunasan piutang akan mencatatnya sebagai kas pada piutang sebesar 1 juta rupiah. Utang dan piutang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya seorang akuntan. Jadi bagaimana? Sudah paham tentang utang dan piutang? Kalau sudah, sekian dari kami, dan seperti biasa, terima kasih.